Hai, hari ini gue tuh mau cerita sedikit tentang behind the scene, the man behind lagunya Heavy Rotation nya JKT48. Kalau yang nggak tahu Heavy Rotation tuh apa, itu tuh kayak kalau si Heavy Rotation tuh kalau buat JKT tuh kayak lagu anthem ya. Kalau di Inggris, tim bola Liverpool tuh punya lagu namanya You Will Never Walk Alone, yang pasti semua fans akan nyanyi dengan semangat, dengan berkobar-kobar begitu ya. Nah sama di JKT juga gitu. Begitu lagu Heavy Rotation tuh dimulai intronya, wah itu langsung fansnya langsung udah gila sih. Kalau lu sih harus ngerasain sendiri, ada di situ experience gitu, atmosfernya pas lagu Heavy Rotation sih gokil ya. Jadi gue mau cerita sedikit tentang behind the scene-nya. Waktu itu belum gue yang pegang rekaman untuk lagu Heavy Rotation. Jadi 2 lagu pertamanya JKT itu yang pegang masih tim dari Jepang. Yang megang itu mentor gue, termasuk guru gue juga, Hironobu Tanaka. Gue panggil dia Tanaka-san. Dia datang ke sini bertiga. Dia bawa tim lah, 1 sound engineer, dia 1 lagi asistennya merangkap kayak macam guru vokal gitu. Nah si Tanaka-san ini waktu proses rekamannya, jadi dia yang handle semuanya sama timnya. Jadi gue di situ waktu itu masih istilahnya kayak belajar aja. Jadi gue cuman datang selalu di sessionnya mereka, cuma datang ngeliatin, oh kerjanya kayak gini, oh kerjanya kayak gitu. Jadi gue ya hitung-hitung kayak nyerap ilmu lah. Orangnya asik banget, orangnya baik banget, super nice. Yang wow, lo nggak, buat gue sih ya nggak kepikir lah seorang Tanaka-san yang udah ngehandle AKB48. Yang waktu gue juga datang ke Jepang, gue ngeliat dia betapa member-member AKB tuh respect banget sama dia ya. Jadi ya karena kan waktu lagi di Jepang pas lagi di kayak di stadion gitu lagi konser kan, member-member lalu lalang sibuk gitu. Tanaka-san juga sibuk sini, dia juga pas lagi GR-nya gitu dia ngajarin si A nyanyi, ngajarin si ini itu, wah gitu, betapa respectnya gitu semua member sama dia. Dan gue nggak nyangka segitu friendly-nya orangnya, segitu ramahnya, segitu humble-nya, dan segitu sabarnya. Luar biasa Tanaka-san tuh dalam bekerja ya. Jadi dia termasuk salah satu panutan dan role model gue juga dalam bekerja tuh, Hironobu Tanaka. Di lagunya AKB48 itu ada backing cowoknya, pecah-pecah suara lakinya, itu semua suaranya dia. Gue udah hafal banget suaranya Tanaka-san. Abis itu juga dia yang ngebagi-bagi suaranya, bagi nadanya, kalau bikin harmoni segala macam. Nah itu orangnya, Hironobu Tanaka. Ini orang keren juga nih. Waktu proses rekamannya Heavy Rotation, akhirnya udah tau lah, akhirnya yang akan menyanyikan lagu, akan menyanyikan 1, 2, 3, 4 itu posisi senternya yaitu Melody. Ini Melody yang 9 tahun yang lalu, dia tuh umurnya masih 18 tahun. Jadi bukan Melody yang sekarang, bukan Melody yang umur 20 berapa nih sekarang Mel? Gue lupa lagi umur berapa. Ya, pokoknya 18 tambah 9 aja. Ya itu umurnya Melody sekarang. Ya, jadi bukan Melody yang sekarang, bukan Melody yang udah jadi ibu JM nih ya. Ini Melody yang masih bener-bener menjadi benih ya. Ini belum menjadi pohon melodinya, masih benih, bener-bener benih. Masih gak punya jam terbang, gak bisa nyanyi, gak bisa nari, bener-bener blank total. Lagunya apa juga baru belajar berapa hari sebelum rekaman. Karena waktu itu prosesnya JKT gak seperti yang sekarang yang udah gue jalanin ya. Pokoknya zaman itu bisa dibilang cukup banyak spontanitas aja. Nah proses rekamannya itu, Aitakata dan Heavy Rotation itu semua dipegang sama Tanaka-san. Begitu melodi terpilih, akhirnya kan dicek tuh hasil rekamannya. Jadi sebelumnya tuh udah rekaman, dicek hasil rekamannya 1, 2, 3, 4 nya. Terus semua anak tuh rekaman nyanyi dari depan sampai habis. Nah begitu kita cek track vokalnya melodi,
Tanaka-san bilang kurang nih 1, 2, 3, 4 nya kurang semangat, kurang bagus. Ya udah kita panggil lah Melody ke itu kan, lu take lagi 1, 2, 3, 4 nya doang gitu. Take dia 1, 2, 3, 4 gitu. Ya oke, kurang semangat, lebih semangat lagi gitu. Ya, 1, 2, 3, 4 sampai diulang lagi, ya ini 4 nya lu panjangin dikit deh, ini gini. Akhirnya gue juga udah, kan waktu itu kan gue cuma masih belajar ya, jadi gue tuh nggak nyentuh apa-apa, gue cuma datang ke studio, gue cuman observasi, ngelihat aja istilahnya ya gue belajar aja sama kayak orang magang gitu, gue cuma ngeliatin Tanaka-san kerja aja gitu. Jadi ya decisionnya ya Tanaka-san aja rata-rata sih, kamu bisa lebih gini lebih gitu sambil dibantu sama Gomi-san, creative director kita kan. Jadi Tanaka-san tolong lebih ini dong, bisa nggak, misalnya di 4-nya note-nya lebih tinggi terus panjangin gitu. Terus habis itu pokoknya banyak banget versinya. Itu ada kali rekaman buat 1, 2, 3, 4 doang tuh. Melody tuh take-nya sampai lupa gue. 45 menit, hampir 1 jam cuma buat 1, 2, 3, 4. Itu sih bisa dibilang mentalnya Melody teruji banget di situ. Itu dia bisa membuktikan bahwa dia tuh member yang punya mental kuat. Lo bisa bayangin, ini anak baru, ini talent baru, nggak ngerti apa-apa, baru diambil, abis dikasih latihan nari segala macam, terus dia disuruh rekaman, nggak punya background rekaman, nyanyi juga dengan kemampuannya sebisanya, seadanya pada saat itu. Terus abis itu dia mesti nge-retake ini berulang-ulang berkali-kali, tapi anak itu nggak pernah nunjukin kayak sikap yang kayak, aduh udah gue nyerah, gue nggak bisa. Nggak ada, sekalipun nggak ada anak itu ngeluh gitu. Dia tuh yang begitu diminta lagi ya Mel, iya lagi ya, iya gitu. Anak itu tuh punya gigi gitu, kuat banget, dia punya mental tuh benar-benar gue acungin jempol banget ya Melody itu. Abis itu udah nih, akhirnya mereka, gue kan cuma ngeliat doang dari, kalau misalnya di studio nih, gue tuh duduk di sofa belakang tuh kayak gitu, gue cuma duduk doang nggak ngapa-ngapain. Dah abis itu bikin berapa versi, akhirnya mereka bikin berapa versi yang mereka suka. Terus akhirnya mereka oke, kayaknya cukup deh, mungkin hampir sejam gitu. Mungkin mereka juga kayaknya sih kita udah punya alternatif 3 atau 4. Mereka waktu itu udah punya 3 alternatif 4 yang dirasa oke. Dah habis itu akhirnya dah Melody keluar. Itu di ruang kontrol, nggak ada siapa-siapa, karena memang era itu JKT itu kalau kerja strict banget. Cukup kaku ya. Jadi tim dokumentasi tuh untuk masuk ke control room itu agak hampir tidak bisa, jarang gitu bisa ngeliput-liput. Tapi kalau urusan member segala macam iya mereka ngeliput, tapi apa yang dibalik itu tuh nggak ada. Jadi nggak ada rekamannya. Habis itu Tanaka-san bilang, nih gue suka nih kayaknya gitu ya, ngomong ke si engineer ya, gue suka sama hasil yang ini, tolong di ini ke gue dong, di oper ke gue gitu. Dia bawa laptop kan, terus dia bawa laptop lah, flash disknya dioper tuh filenya kan ya, terus dia masukin komputernya, gue ngintip aja gitu, oh dia pakai Melodyne, begitu gue ngintip gitu, ngapain sih orang gitu, oh masukin Melodyne, dia pitch shift dikit rapihin, habis itu sama dia dinaikin tuh pitchnya si Melody. Jadi nada, misalnya Melody nyanyinya di nada do gitu, sama dia dipindahin nadanya jadi ke mi, dinaikin gitu, supaya menurut dia itu terdengar lebih ceria, lebih semangat, lebih energik katanya. Ya tapi memang terbukti sih gue ya, begitu gue denger juga hasilnya, apalagi dengan hasil yang udah jadinya, begitu jadi iklan minuman isotoniknya itu kan ada di situ juga. Terus begitu video klipnya Heavy Row-nya juga keluar, ada juga di situ 1, 2, 3, 4-nya. Dan berasa banget sih emang energinya mesti di situ emang. Jadi ya gue ngerti kenapa waktu itu diulang-ulang, memang yang waktu itu kan gue nggak ngerti ini maunya Tanaka apa, karena gue lagunya aja gue nggak ngerti lagu Heavy Row lagu kayak apa, gue nggak pernah dengerin AKB, gue nggak tahu AKB itu apaan, gue cuma dipresentasiin doang waktu itu. Pokoknya AKB tuh kayak gini, akhirnya gue ikut, suruh datang sama gue, lo datang lo lihat nih Tanaka-san kerja gitu kayak gimana. Oh iya oke. Setelah itu baru, setelah gue recall semua, akhirnya oh iya
kenapa penyampaiannya mesti segitu, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu, itu semua make sense akhirnya. Jadi memang ya hanya untuk 1, 2, 3, 4 aja perjuangan seorang member itu gila-gilaan capeknya. Gue aja ngoceh untuk cerita 1, 2, 3, 4 aja nih udah segini lama, gimana gue cerita the whole song ya. Jadi ya ini cuma cerita aja buat seru-seruan, sekedar behind the scene. Jadi ya ini ceritanya The Man Behind. Gue sebagai saksi hidupnya Hironobu Tanaka waktu proses rekaman 1, 2, 3, 4 nya heavy rotation.